Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kita yang pertama ini di praktikum geologi struktur, kita akan membahas mengenai geometri unsur struktur dan geometri deskriptif. Geologi struktur merupakan salah satu cabang dari keilmuan di dalam geologi yang mempelajari bentuk atau arsitektur batuan sebagai hasil dari proses deformasi. Sementara itu, deformasi sendiri merupakan sebuah peristiwa terjadinya perubahan bentuk dan ukuran akibat gaya yang bekerja terhadap batuan. Jadi, batuan yang kita jumpai di alam ini berada dalam keadaan yang bermacam-macam. Katakanlah kita punya batuan sedimen. Batuan sedimen ini berada dalam keadaan datar, sebagaimana dalam hukum Steno original horizontality. Kemudian lapisan ini mengalami gaya, katakanlah ditekan. Nah, akibat ditekan ini batuan terjadi perubahan bentuk menjadi melengkung. Maka disinilah sudah terjadi yang namanya deformasi. Nah, perubahan bentuk inilah yang dipelajari di dalam ilmu geologi struktur. Struktur batuan memiliki struktur. Secara umum struktur ini dibagi menjadi dua. Ada struktur primer, ada struktur sekunder. Struktur primer merupakan struktur yang terbentuk ketika batuan itu terbentuk. Ketika sedimentasi, ada struktur batuan sedimen. Itu struktur primer. Kalau tadi di contoh yang sebelumnya kita punya kondisi batuan yang datar dalam keadaan horizontal ya, original horizontality, itu struktur primer. Apabila batuan ini mengalami sebuah gaya, kemudian dia menjadi terlipat, maka bentuk perlipatan ini merupakan struktur sekunder. Di dalam struktur geologi, fokus dari studi kita terdapat pada struktur sekunder. Karena kita ingin mempelajari bagaimana karakteristik deformasi berkenaan dengan gaya yang bekerja pada batuan setelah batuan tersebut itu ada. Jadi langkah pertama dari studi struktur geologi adalah memisahkan antara struktur primer dan struktur sekunder. Untuk memisahkan berarti kita harus kenal bagaimana kondisi awal batuan sebelum terdeformasi dan batuan setelah terdeformasi. Untuk itu ada beberapa tahapan atau cara ya untuk mempelajari geologi struktur. Yang pertama ada deskriptif, kemudian analisis kinematik dan analisis dinamik. Objek-objek yang dipelajari di dalam struktur geologi secara umum ada dua. Ada bidang, ada garis. Struktur bidang dan struktur garis. Nah, struktur bidang ini dan struktur garis ini dibedakan antara satu dengan lainnya. Jadi struktur bidang A dibedakan dengan struktur bidang B. Itu melalui kedudukan atau orientasinya di dalam suatu ruang. Jadi boleh jadi kita menghadapi
objek yang secara fisik sama atau menyerupai, akan tetapi memiliki kedudukan yang berbeda. Nah, dalam struktur geologi, kedudukan yang berbeda ini memiliki implikasi tertentu. Sehingga bagaimana kita bisa menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan atau kedudukan dari struktur bidang atau struktur garis ini secara jelas, itu menjadi kunci awal dari studi struktur geologi. Ada beberapa hal yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menggambarkan orientasi atau kedudukan dari struktur bidang atau struktur garis. Kita punya attitude atau orientasi dari bidang atau garis dalam ruang yang umumnya dihubungkan dengan koordinat geografis. Jadi ya attitude, ya dengan kata lain boleh digambarkan sebagai posisi koordinat lah. Ya. Jadi dalam diagram Cartesius, posisi garis ini di mana? Ya kan? Kemudian azimut. Azimut adalah sudut horizontal antara suatu garis dengan arah koordinat tertentu. Umumnya digunakan arah utara. Jadi kita apabila kita punya arah utara ke sana, kita punya objek dengan inklinasi, dengan azimut seperti ini. Maka boleh kita gambarkan nah ini adalah sudut azimutnya terhadap arah utara. Katakanlah ini 15 derajat, berarti north 15 derajat east. Berarti dihitung dari north ke arah east sebesar 15 derajat. Nah, east-nya kan ada di sebelah kanan. Ini horizontal untuk azimut. Sementara untuk inklinasi, dia adalah sudut vertikal antara garis horizontal atau sebuah garis. Pada prinsipnya sama dengan azimut, hanya kalau azimut kita bisa jadikan referensi utara sebagai referensi, kalau ini bagian atas. Jadi kalau misalkan di sebuah bidang gitu, ini ada objek. Nah, jadi ini bidang horizontal. Nah, ini bidang vertikalnya. Yang ke atas vertikal. Nah, inklinasi berarti sudut ini kan. Nah, itu inklinasi. Nah, jadi dengan menggunakan tiga hal ini, kita bisa menggambarkan kedudukan dari atau orientasi ya dari sebuah objek. Salah satu pendekatan dalam studi di struktur geologi adalah analisis deskriptif. Pada dasarnya, analisis ini mengintegrasikan informasi-informasi mengenai kedudukan dari struktur geologi, dari kedudukan bidang atau garis ke dalam bidang dua dimensi. Nah, untuk mentransfer objek tiga dimensi ini dilakukan suatu proses yang kita kenal dengan proyeksi. Nah, untuk memproyeksi ini kita akan perkenalkan tiga macam cara untuk memproyeksikan: proyeksi perspektif, ortografi, dan stereografi. Proyeksi perspektif yaitu merupakan penggambaran objek dari
satu titik pandang ke bidang tertentu. Jadi ya mungkin paling gampang ya membayangkan proyeksi perspektif itu seperti bayangan. Kalau kita memberi bayangan, kalau ini kita punya sumber cahaya di sini, ya kita akan memproyeksikan objek ini dalam bidang datar. Clue-nya, kita akan bekerja pada suatu bidang datar. Nah, objek yang kita amati 3 dimensi. Berarti bagaimana mentransfer informasi yang ada di dalam objek 3 dimensi tersebut ke dalam bidang yang bersifat 2 dimensi. Nah, berikutnya adalah ortografi. Jadi kalau tadi kedudukan ya dari objek itu diproyeksikan secara perspektif dari suatu titik lah. Kalau ini berarti kita memproyeksikan secara tegak lurus terhadap bidang proyeksi. Dalam hal ini bidang datar atau bidang gambar kita, bidang kerja. Itu ortografi. Ini contohnya. Jadi kita bisa menggambarkan kotak 3 dimensi ini ya dengan dengan gambar 2 dimensi. Ini ada gambar 2 dimensi sebenarnya ya. Nah, hanya kita kita memahami saya sedang berhadapan dengan sebuah kubus. Dia mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6 sisi. Tapi informasi yang ada di kita hanya 3 sisi ini. Berarti bagaimana saya menggambarkannya? Nah, berarti kan saya bisa ini kasih keterangan ya. Yang ini yang top. Kemudian ini F1, F2. Nah, ini ada ya karena dia terhubung di dalam suatu sistem ya kita tulis kasih keterangan connecting arc misalkan. Nah, atau dengan memproyeksikan informasi-informasi yang ada di objek 3 dimensi ini ke dalam bidang-bidang yang tegak lurus. Jadi front view, side view, map view atau vertical view. Nah, jadi pada prinsipnya ortografi adalah memproyeksikan secara tegak lurus. Nah, proyeksi ortografi ini akan banyak kita pelajari ketimbang proyeksi perspektif. Berikutnya proyeksi stereografi. Sederhananya, proyeksi stereografi adalah proyeksi yang dilakukan pada sebuah bola, kemudian diproyeksikan kembali ke dalam bidang datar. Nah, jadi sebenarnya ini bidang datar kita. Final dari proyeksi kita ada di sini. Jadi kita punya sebuah bidang. Kita punya sebuah bidang. Nah, bidang ini memotong bola. Nah, bidang itu memotong bola, kemudian seluruh titik perpotongan, ya titik-titik hasil perpotongan antara bidang dan kulit bola diproyeksikan ke sebuah titik yang dikenal dengan zenith. Ya. Nah, garis hubung antara perpotongan kulit bola dan bidang yang diteruskan ke titik zenith ini akan memotong dengan bidang ekuator, dengan bidang ini. Nah, hasil perpotongannya adalah ini kan.
Nah, ini adalah garis yang ingin kita peroleh dari proyeksi bidang yang warna abu-abu ini. Itu proyeksi stereografi. Nah, itu akan dibahas juga dalam bab khusus. Jadi ada dua proyeksi yang akan kita dalami di sini. Yang pertama proyeksi ortografi, yang kedua proyeksi stereografi. Baik, kita akan lanjutkan di minggu pertama ini ke struktur bidang. Dalam menggambarkan orientasi struktur bidang, salah satu pendekatan yang digunakan adalah jurus atau strike. Strike merupakan garis horizontal yang terletak pada struktur bidang, sehingga dia akan sejajar dengan bidang horizontal. Ingat, bidang horizontal. Nah, struktur ini, atau maaf, jurus ini merupakan garis yang menggambarkan kedudukan terhadap arah utara, seperti halnya azimut. Nah, ini arah utara. Ya, ini arah utara. Bidang ini, bidang A, dia boleh kita bayangkan apabila berpotongan dengan bidang datar yang warna ungu ini. Ya, kita punya bidang yang diarsir ini. Apabila berpotongan bidang ini dengan bidang A, maka akan memberikan garis ini kan. Ya. Untuk bidang B, garis yang ini. Yang C, garis yang ini. Kalau kita lihat dalam tampak peta, kalau ini adalah garis utara, untuk garis A, dia arah ini, garis B arah ini, garis C arah ini kan. A, ini B, ada C. Ini adalah garis strike-nya. Jadi strike ini dibentuk melalui perpotongan bidang horizontal dengan struktur bidangnya. Jadi perpotongan antara bidang dan bidang akan menghasilkan sebuah garis. Kita punya suatu bidang miring. Ya. Dia berpotongan dengan sebuah bidang datar. Ya, ini adalah garis strike. Ada dua cara untuk mendeskripsikan arah jurus. Pertama dengan kuadran, yaitu di sini kita bisa lihat bahwa ada 4 arah mata angin kan, north, east, south, west. Di antara north ada northeast. Nah, misalkan kita punya arah ke arah sana, maka kita akan tulis dia, misal ini kalau arah ini, arah yang gambar ini, north 45 derajat east. Kenapa? Karena 45 derajat north, 45 derajat ke arah east. Gitu kan? Sementara kalau arah ini north south 45 derajat east, berarti dari south 45 derajat ke arah east. Jadi arah yang dibaca itu yang baca dari kiri kanan. South 45 derajat west, berarti dari south, west di sebelah kirinya, berarti
searah jarum jam 45 derajat. Itu kuadran. Kalau azimut, referensinya tetap selalu diambil utara. Jadi north ini 45 derajat east. Ini north 135 derajat east. Terus bedanya apa dengan kuadran? Sama aja. Kalau di kuadran in south 45 derajat east, ini sama dengan south 45 derajat east. Yang ini north 225 derajat east, itu sama dengan south 45 derajat west. Jadi kalau kuadran, dia relatif terhadap reference dengan tujuannya. Tergantung mau dari north apa south ya, biasanya dipakainya north sekian derajat west. Jadi north dan south lah yang jadikan patokan awal, yang jadi tujuannya west atau east-nya kalau untuk kuadran. Sementara kalau azimut selalu cenderung menggunakan north ke east. North 315 derajat ke east, jadi ke east 315 berarti dia diputar 315 ke arah east. Walaupun sekarang posisinya sudah di northwest, tidak ada east-eastnya, tapi menunjukkan berapa besar perputarannya. Jadi lebih konsisten lah menggunakan azimut ini. Dip atau kemiringan. Kemiringan sebenarnya atau true dip, berarti ada kemiringan yang tidak sebenarnya, nanti akan dibahas, adalah kemiringan yang diukur pada bidang vertikal tertentu yang mengacu kepada garis di bidang horizontal. Dikatakan true dip karena ini akan menghasilkan nilai kemiringan yang terbesar. Untuk memperoleh kemiringan yang terbesar, otomatis kita harus membuat sudut tegak lurus 90 derajat terhadap strike-nya. Jadi ini adalah dip direction, arah kemiringannya. Jadi arah kemiringan itu selalu down slope. Oke. Nah, tegak lurus kita buat sebuah garis yang memiliki hubungan sudut tegak lurus 90 derajat terhadap strike. Kita buat dip directionnya. Kemudian kita buat dalam sebuah bidang datar yang vertikal pengukuran sudut yang dibentuk. Nah, sudut ini adalah sudut dip. Berbeda dengan kemiringan semu atau apparent dip, alih-alih menggunakan sudut 90 derajat, kalau ini kan ke sini ya, ini yang diukur. Nah, sementara di sini kan kita nggak 90 derajat, tapi yang ini terhadap strike kan kurang dari 90 derajat. Nah, sudut ini itu yang kita kenal dengan apparent dip. Berarti semakin kecil sudut alfa ini, maka dipnya akan semakin kecil. Kemudian cara penulisan jurus dan kemiringan dari struktur bidang jika menggunakan konvensi kuadran. Ini ada contoh north 0 derajat east. Berarti dari arah utara ke arah north 0 derajat berarti berhimpit dengan arah utara ya. Berhimpit ke arah utara.
Kemudian 80 derajat east. Nah, dia tegak lurus dari garis ini ke arah 80 ke arah east sebesar 80 derajat. Hal ini sama dengan north 0 derajat west 80 derajat east. Contoh yang kedua, north 90 derajat east. Dari arah utara 90 derajat ke arah timur. Ini kan. Kemudian 30 derajat ke arah north. Nanti ke utara. Itu sama dengan ini. North 45 derajat west. Dari north 45 derajat ke arah barat. Ini 45 derajat kan. Kemudian kemiringannya ke arah southwest. Southwest 60 derajat. Berarti tambahkan yang kecil 60 derajat. Ambil yang terakhir, north 80 derajat, north 82 derajat. Jadi tanpa harus menuliskan referensi utaranya, saya dapat tulis kurang lebih 80 derajat, berarti kan sangat datar, mendekati datar ya. Jadi seperti ini, 82 derajat, arahnya ke north 85. Jadi kita ambil kecenderungan, nggak ke north, nggak ke utara banget, tapi secara umum kuadrannya menghadap ke arah kuadran utara sebesar 85 derajat gitu. Kemudian untuk konvensi azimut sama, hanya di sini kita menggunakan arah timur sebagai referensi. North 135 derajat east ya, kita ambil yang ini. North dari arah utara 135 derajat, berarti 90 tambah 25. Ya kan? Berarti arah ini. Lalu 60 derajat southwest. 60 derajat southwest. Sini. derajat. Atau north 315 east. Ya. Nanti kalau kita putar ke sini 315. Ups, maaf. Saya ralat. North 315 east. 315. 180, 270, 15 derajat. Begini. Arahnya ke southwest. Arahnya sama ya. Hanya kuadrannya saja yang berbeda. Ini kita ambil yang lain. North 90 derajat 98 derajat east. North 90 derajat 8 east. 98, nah, agak horizontal ya. Agak segini. 85 derajat north ke arah utara. 278 berarti sini kan 278, berarti kita putar
sebesar 278. Sama kan? Arahnya sama, 85 derajat north. Seperti itu. Untuk yang azimut. Jadi penulisannya saja yang berbeda. Di sini menggunakan is, ya, selalu menggunakan is. Nah, kalau ini bisa menggunakan is atau west. Jadi untuk mengejar supaya angka sudutnya tidak lebih dari 90 derajat. Di sini 90, 45, 82. Nah, kalau sini bisa sampai 180, 278. Kalau secara penulisan lebih ringkas. Nah, ada lagi cara penulisan kemiringan dan arah kemiringan yang sebelumnya saya jelaskan, namanya deep direction. Nah, deep direction ini salah satu yang sangat mudah karena pada prinsipnya arah kemiringan itu akan tegak lurus dengan arah jurus. Sehingga dengan mengetahui arah kemiringan, otomatis kita akan memperoleh arah jurus. Contoh, 80 derajat north, 90 derajat east. Jadi kalau kita ambil yang ini ya, ini sama semua kan. Jadi 80 derajat, kita tahu sudutnya kemiringannya 80 derajat dipnya. Ini kita baca dipnya dulu. Ini baru arahnya. North 90 derajat east, berarti ke arah utara 80 derajat, gitu kan. Berarti ya tegak lurusnya. Oops, sorry, maaf. North 90 derajat east ya. North 90 derajat east. Berarti ke arah timur kan. 80 derajat. Berarti strike-nya utara selatan kan. Ya. Sama dengan yang ini. Sama dengan yang ini. Oke, kita ambil lagi yang ini ya. Kita coba untuk yang ini. 85 derajat. North 8 derajat east. Berarti ke arah east sebesar 8 derajat. Dari arah utara. 8 derajat ya, kecil. Ya sudah. Yang 85 derajat di tegak lurusnya. Sama. Begitu. Secara personal saya lebih suka menggunakan arah deep direction karena otomatis kita peroleh arah strike, karena nanti di bagian berikutnya nanti akan dijelaskan ada aturan tangan kanan untuk sebagai konsistensi dalam menghubungkan antara azimut dan arah kemiringan. Nah, di sini kita bahas tentang aturan tangan kanan. Jadi persoalannya dalam menjelaskan kedudukan lapisan, kita harus selalu menyertakan arah dari kemiringan. Contoh, kalau dalam konvensi kuadran, katakanlah tadi north 23 derajat west, berarti arahnya ke arah 23 ya, kurang lebih sini. Nah, ini strike ya. Pertanyaannya, kemiringannya ke arah sana, ke arah north east, atau ke arah southwest.
Itu pertanyaannya. Nah, dengan menggunakan aturan tangan kanan, kita tidak perlu ambigu dalam menetapkan arah dari kemiringan. Jika kita mengikuti aturan tangan kanan, kita harus memilih arah jurus, sehingga apabila kita menghadap ke arah jurus tersebut, ya, jadi mata kita sejajar dengan arah strike, maka tangan kanan kita adalah arah kemiringan. Makanya tadi di awal saya jelaskan bahwa arah kemiringan akan mengarah ke arah down slope, ke arah rendahan dari kemiringan tersebut. Nah, jadi kalau kita menghadap ke arah strike north 23 derajat west, ini harus kita konversi dulu ke arah azimut. Maka north 23 derajat west berarti 360 dikurangi 23 sama dengan 300 berapa? 37 ya. Ya. Berarti north 337 derajat east, berarti dari sini kita akan putar sebesar 337 derajat. Kita dapatkan arah ini. Berarti apabila kita menghadap melihat ke sana, maka sebelah kanan kita itu adalah dipnya. Maka dipping ke sana. Jika mengikuti aturan tangan kanan, selalu demikian. Jadi kalau mudahnya, kalau dalam kuadran 4 seperti ini, ya dengan utara di sini, selalu kalau ke arah utara kita menghadap ke sana, strike-nya ini, dipnya pasti ke sana. Ke sini, dipnya pasti ke sini, sini dipnya pasti ke sana, ini dipnya pasti ke sana. Begitu, itu aturan tangan kanan. Jadi porosnya di sini kan, maaf. Porosnya ini kan 45 derajat 20 derajat. Jadi di 45 kan north, 45 dari utara. Ini 225 dari arah utara. Ya. Jadi selalu ke arah kanan apabila kita menghadap arah jurusnya. Kemudian struktur bidang ini dapat digambarkan dengan simbol-simbol. Kalau tadi saya sudah menggambarkan duluan ya dengan gambar seperti ini. Jadi garis yang datar ini sebagai strike, arah ini sebagai dip. Tapi kita nggak usah nulis strike-nya. Dan di sini 25 ini adalah besar dipnya, ya, dip magnitude. Jadi arah strike, arah kemiringan, atau arah strike, arah kemiringan, tulis angkanya. Kemudian ada lapisan membalik, overturn. Lapisan membalik nanti akan kita bahas secara khusus ya. Lapisan vertikal. Jadi karena lapisan vertikal itu dia tidak memiliki kecenderungan untuk miring ke satu arah, maka dibuatlah seperti ini. 90. Mau ditulis 90 atau enggak juga sama aja. Jadi bisa dianggap miring ke sana, dia tak miring ke sini, ya nggak ada bedanya. Kemudian lapisan horizontal ya plus, ya karena dia tidak punya, ya sebenarnya dia kemiringan ke segala arah kan. Jadi tidak ada jurus dan kemiringan foliasi. Ini khusus untuk foliasi. Ini foliasi vertikal, foliasi horizontal. Ini untuk belahan ya, cleavage. Ini untuk belahan yang vertikal, horizontal. Kalau ini untuk akar
vertikal, horizontal. Seperti itu. Ini sama ya dengan yang jurus kemiringan lapisan. Baik, ini adalah contoh soal. Nah, jadi untuk sebagai latihan, diproyeksikan bagian atas ini. Berarti seperti ini. Bagian atas ini kita harus membayangkan kan, sisi ini yang sisi ya, di atasnya ada tulisan top ya. Di sini berarti kita sesuaikan ya. Berarti begini kan tulisannya. Top. Huruf P-nya sejajar ke arah sana kan. Nah, front di sini kan tulisannya. Ini right side, berarti di bawah sini. Di belakangnya itu ada yang tersembunyi, dan di sini tulisan right side. Seperti itu. Seperti tes potensi akademik. Nah, itu proyeksi ortografi. Nah, sekarang kita coba gunakan proyeksi ortografi untuk menjawab kasus untuk kasus yang bersifat geologis. Di sini kita punya bidang perlapisan yang diketahui jurusnya sebesar 330 dan kemiringan semuanya pada arah sekian. Jadi pada arah north 260 ini memiliki kemiringan sebesar 25 derajat. Tentukan kemiringan sebenarnya. Jadi mula-mula kita akan membuat sebuah diagram kartesius yang menunjukkan arah utara, timur, selatan, dan barat. Dan di sini kita akan ambil titik A sebagai referensi. Mungkin kalian akan bertanya kenapa harus mengambil titik A referensi, kenapa nggak diambil titik P? Sementara ini kalian terima aja dulu. Nanti akan saya jelaskan kenapa-kenapanya. Karena pada prinsipnya ini adalah proyeksi penyelesaian masalah dengan menggunakan proyeksi ortografi ini bukan solusi tunggal. Nah, paling tidak ini adalah best practice yang telah dikerjakan sebelumnya. Apabila kalian punya cara yang lebih baik dan atau mungkin kalian lebih suka, itu silahkan. Jadi ini bukan suatu rumus pasti, tapi ini adalah solusi logis, ya, solusi logis dan kreatif. Jadi pertama-tama dari titik A ini kita akan buat strike, ya, garis P dan Q ya. Mungkin Q itu perpanjangan dari sini ya, Q. Di sini garis P dan garis A ini adalah jurus dari bidang. Jadi pada prinsipnya hal pertama yang kita lakukan adalah memplot informasi yang kita ketahui. Jadi bidang kerja kita ada di bidang P, A, X, C. Ya, ini bidang kerja kita. Saya pertegas. Ini ya, ini bidang kerja kita. Jadi kita mencoba memproyeksikan segitiga-segitiga ini ke arah bidang P, A, X, C. Nah, kan yang kita ingin cari adalah jurus kemiringan sebenarnya ya. Kemiringan sebenarnya di gambar ini ada yang ini, adalah yang ini nih.
ya kan? Sementara yang kita ketahui adalah segitiga A, B, B aksen, ya kan? Nah, berarti kita plot strike-nya, ya. Kemudian kita plot arah dari 260 derajat is, ya. 180 ditambah ini 260 derajat, ya, arah ini satu. Berarti kan garis A ini adalah garis AB, ya. AB. Kemudian kita buka sudut sebesar 25 derajat. Sudut yang ini. Nah, sudut ini kan sudut ini. Jadi kita buka segitiga A, B, B aksen ke dalam sistem ini. Jadi seakan-akan kita buka dia ke bidang ini. Ke bidang dibuka, diputar, ya. Jadi proyeksikan. Jadi segitiganya tidak terdistorsi, jadi bentuk segitiganya masih sama. Kemudian di sini untuk tingginya, di sini kan kita ada tinggi, ya. Tingginya itu arbitrary aja, anggaplah 1 cm, 2 cm, 3 cm, karena ya sebenarnya tidak jadi masalah mau tinggi berapapun. Karena di dalam segitiga A, C, C aksen ini tingginya sama kan? C, C aksen dan B, B aksen memiliki tinggi yang sama. Kemudian karena kita tahu bahwa X dan C ini sejajar dengan arah strike-nya, maka kita buat garis yang sejajar dengan strike-nya. Ya, ini. Ya. Jadi garis ini itu adalah garis ini. Garis ini adalah garis ini. Oke, kemudian dari situ kita buat garis yang tegak lurus. Garis AC ini. Ini garis AC kan. Nah, kemudian karena kita ketahui ketinggian dari B aksen ini adalah ini, ya, ketinggiannya ini, maka kita buat ketinggian yang sama dari sini. Ketinggian ini kita transfer ke sini. Maaf tadi ke skip. Jadi setelah kita dapat ketinggian ini dan ini, ya, kita tinggal ukur sudut ini. Jadi segitiga A, C, C aksen adalah sudut besar sudut dari kemiringan yang sebenarnya. Baik, kita lanjutkan ke problem yang kedua. Jadi kita punya dua buah kemiringan semu terletak pada sebuah struktur bidang. Ya, kemiringan semu pertama berarah 240 dengan besar dip 25 derajat dan 170 dan 200 dengan 20 derajat. Tentukan jurus, ya, jurus dan kemiringan. Oke, seperti biasa kita buat sumbu, ya, utara dan timur. Kemudian kita plot data segitiga di sini, ya. Bisa dilihat, ya, di sini yang jadi untuk menggambar ini salah satu patokannya adalah pertama kita tentukan bahwa bidang gambar kita ada di
permukaan. Biasanya kita gunakan permukaan yang bagian atas ini. Kenapa? Karena jauh lebih mudah memproyeksikan ke atas, karena bidang miring kita ada di bawah dari bidang gambar. Nah, di sini ini 240 ya, 180 tambah sekian, dapat yang dari sini kan. Ini yang 240. Ini kan siku-sikunya di sini. Ya, siku-sikunya di sini. Berarti di siku-siku ini kita B kan. Nah, ini B aksen dengan ketinggian ini seperti yang tadi. Kemudian lalu kita plot lagi kan segitiga yang kedua yang 170. Nah, 170 ya. 170 siku-sikunya di sini. Berarti ini adalah D. Ini adalah D aksen. Dari gambar ini kita tahu B dan D ini adalah garis strike-nya kan. Maka kita hubungkan garis B dan D. Kemudian kita buat garis dari titik A. Kenapa dari titik A? Karena titik A ini adalah titik titik referensi untuk menggambar kedua segitiga ini kan, segitiga ABB aksen dan ADD aksen. Nah, karena kita tahu bahwa arah kemiringan dari bidang ini adalah tegak lurus dari strike. Ya, strike-nya boleh yang ini, boleh yang ini. Sama aja kan. Tegak lurus dari sini. Ya, tegak lurus dari titik A. Maka kita dapatkan deep direction-nya. Kemudian untuk sudut, karena untuk membuka segitiga AC C aksen ini, ya kita butuh tinggi dari segitiga ini kan. Tingginya kan kita tahu yang warna kuning ini. Maka kita buka tingginya sebesar ini, ya, sebagaimana halnya ini. Lalu kita hubungkan. Di sini kita peroleh sudut dari besar kemiringannya. Jadi di sini kita punya strike, di sini kita punya dip. Baik, kita lanjutkan ke masalah berikutnya. Kita punya bidang perlapisan dengan kedudukan seperti ini, lalu kita diminta untuk menentukan kemiringan semu pada arah ini. Pertama-tama kita buat diagram sumbu kartesiusnya. Kemudian kita akan buat arah kemiringannya ya. Kita akan buat di sini garis R ya. Jadi kita tahu garis AC, kita buat garis AC dan garis R-nya, garis strike. Kemudian kita tahu kan bahwa tegak lurus dari C ini ada tinggi ya, C aksen. Kemudian kita buat segitiganya. Di sini kita dapat segitiga yang menggambarkan kedudukan besar dip dari perlapisan tersebut. Lalu kita diminta menentukan kemiringan semu pada arah sekian, maka kita buat garis pada arah north 80 derajat west. Ya, 80 derajat ya. Kemudian di sini kita punya tinggi ini yang pada titik B. Di sini kan kita punya siku-siku kan. Sebenarnya siku-siku dengan tinggi T. Nah, kita buat di sini kan siku-siku.
Ya, kita teruskan. Di sini kita peroleh besar sudutnya. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke problem berikutnya. Jadi, kita punya 3 titik A, B, C dengan ketinggian masing-masing titik sekian. Nah, jadi kan kalau dalam kasus pengukuran berarti kan kita berdiri di permukaan kan, berarti kita mengukur di titik ini kan ya, di dalam bidang O. Ini nggak ada ya, O, E, ini B ya, ya di bidang miringnya kan ya, kita berdiri di bidang miring. Nah, maka dari itu kita akan punya segitiga ya yang diarsir ini. Kemudian segitiga ini kan kita akan proyeksikan ke permukaan bidang datar. Jadi kalau di pelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai kontur. Kontur itu adalah proyeksi permukaan yang tidak atau bidang yang tidak datar ke dalam bidang datar kan. Nah, diproyeksikannya itu garis-garisnya. Jadi garis ini mewakili satu ketinggian tertentu. Di sini kita tahu bahwa kita punya 3 titik yang apabila di dalam peta di dalam bidang datar ini ya dihubungkan ini ya ini, nah ini dalam bidang datar ini kita akan punya segitiga A ini kan, kemudian di sini ya, kemudian kita tahu bahwa 50 ya, 50 dan 25 ini selisihnya 25. Kita tahu 100 dan 50 ini selisihnya 75. Maka kita bisa buat semacam kontur ya untuk 3 titik ini. Jadi di sini tinggal kita bagi sebesar 25 ya. Nah, jadi sini kita bisa buat garis kontur 100, 50, 75 dan 25. Seperti ini. Ya, bisa kita bagi dengan menggunakan titik ini kan. 50 ini. Nah, jadi dengan menggunakan ini ke sini, ini ke sini 75 ya, 575 berarti kan ini selisihnya 50 ya. Selisihnya maaf 50, kita bagi 2. Di sini 25 ke 100, ya kita bagi 2 ya, bagi 3. 5, 50, 75, 100. Di sini kita dapat garis kontur. Nah, kalau kita lihat di dalam model 3D ini, garis kontur ini mencerminkan strike dari bidang. Arah strike-nya ini 45 derajat is. Oke. Kemudian untuk dip-nya ini kan kita adalah segitiga. Ketinggian dari segitiga ini ditentukan oleh tinggi tinggi dari segitiganya kan. Kalau kita punya kontur, maka kita bisa buat segitiga. Nah, garis ED ini ya, garis ED itu yang ini adalah di elevasi 50 kan. Jadi kita skalakan sedemikian rupa. Garis ED ini berarti 50 ya, 50 meter.
Ya, kalau misalkan di ada skalanya, di sini ada skala grafis ya, 50 meter sama dengan berapa senti. Ya, kita tulis di sini 50 meter. Nah, berarti besar sudut yang dibentuk dari segitiga ini adalah besar kemiringan lapisannya. Baik, berikut ini adalah soal-soal latihan. Ini yang kalian kerjakan sebagai tugas untuk modul praktikum yang pertama ini. Soal-soal dapat dilihat di modul. Nanti kalian kerjakan dan dikumpulkan, dan instruksi pengumpulannya nanti akan diberikan secara email. Ya, ini yang nomor 2 ya. Jadi sama dengan soal sebelumnya ya. Ini diarsir aja top, front, right side-nya. Kemudian gambarkan simbol-simbol kedudukan ini. Nah, contoh untuk kedudukan yang ini ya. Ini. Oke. Coba kalian berlatih untuk membuat arah-arah kemiringannya. Lalu selesaikan soal-soal latihan berikut ini. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Untuk pertanyaan dapat ditanyakan secara langsung pada pertemuan rutin kita atau dapat disampaikan di dalam Microsoft Teams. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.